Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Analekta Animal. Kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit perilaku burung jalak. Ini berhubung contohnya jalak suren. Jadi ini kami akan membahas perilaku jalak suren yang dikenal masyarakat. Pertama itu koproh atau jorok, karena kotorannya mungkin ya. Yang kedua karena boros, makanya banyak rakus. Tapi kelebihannya jalak suren ini biasanya volumenya lebih keras daripada jenis jalak yang lain. Dan varian isian tergantung kecerdasan si burung, tergantung pemiliknya juga apakah dimasteri atau tidak. Ini kita kembali ke mitos, bukan mitos sih, memang rumor yang beredar yang negatif dulu. Pertama masalah joroknya. Kalau dari segi postur, jalak kan memang besar, otomatis makanya juga banyak. Ini berbanding lurus antara jorok dan rakusnya atau boros makanannya. Berhubung makanannya posturnya besar, otomatis makannya banyak. Ketika makan banyak, otomatis kotoran yang dihasilkan pun juga banyak. Tetapi permasalahannya bukan di situ saja. Beberapa masyarakat menganggap joroknya jalak ini karena kotorannya yang terkesan gimana ya? Kalau cara membuang kotorannya itu loh. Jadi seperti tidak tepat pada tempat kotorannya. Nah, sebenarnya itu juga pengaruh dari makanan sih kalau menurut kami. Jadi makanan dari burung jalak itu juga mempengaruhi kualitas, konsistensi, kepadatan dari si jalak ini sendiri. Kalau makanannya buah-buahan, kurang serat, kandungan airnya banyak, otomatis si jalak pun juga mengeluarkan kotorannya ya lembek, seperti mencret gitu kalau ke manusia. Jadi ketika buang kotoran jelas muncrat lah, tidak ke tempatnya seperti ini. Itu poin pertama. Poin kedua, beberapa masyarakat itu penghobi lah, bukan masyarakat ya, terlalu luas kalau masyarakat. Beberapa penghobi itu menempatkan jaring-jaring bawah ini itu di bawah, jadi atasnya itu langsung ke alasnya, ada yang seng, ada yang karpet. Nah, ketika alasnya itu ditaruh atas, bukan yang jaring-jaring, otomatis kotorannya juga paling atas. Sedangkan perilaku jalak yang lain adalah suka mandi. Ketika jalak itu mandi, ketika jalak itu bermain air, ya mau nggak mau kotoran yang ada di bagian paling atas tadi jadi lembab, jadi basah, dan itu mengenai kaki si jalak. Kaki jalak karena sering naik turun perilakunya seperti itu, apalagi burung jinak sering turun ke bawah, sering nebok. Nah, itu dibawalah ke pangkringan, kadang ke ruji dan lain-lain. Jadi kotoran-kotoran seperti itu yang membuat kesan jorok dari si jalak. Sebenarnya bukan salah si jalak sendiri. Kedua, dari makanan. Ini saya kasih makanan khusus untuk jalak ya. Jadi di sini alhamdulillah ada penjual pur khusus jalak. Itu murah banget guys. Itu 1 kilo kurang lebih, kalau ditaruh botol aqua ya hampir segini lah. Botol ini sangat murah sekali. Itu di sini harganya 10.000. Kurang tahu kalau di kota-kota yang lain. Harganya 10.000 itu setiap hari. Nah, ini juga pengaruh guys. Nah, jalak ini posturnya besar, dikasih makan seberapapun pasti dihabiskan karena ragus. Nah, kita bisa mengakalinya dengan memberi jatah atau porsinya kita cukupkan saja. Kita buat porsi ya
Pertama kita penuhkan dulu lah. Kita penuhkan, kalau satu hari makanan itu habis, berarti kurang lebih makannya jalak itu ya lebih banyak daripada yang kita sediakan. Tapi kalau kita pakai wadah yang agak besar, biasanya sisa dikit. Nah, kurang lebih seperti itu setiap harinya jalak itu. Jalak setiap harinya pasti makannya kurang lebih sama. Lepur ini enaknya apa? Jalak ini enaknya kandungan seratnya tinggi. Akhirnya hasil kotoran yang dihasilkan itu padat, nggak lembek, jadi nggak kemana-mana. Jadi ketika buang air besar langsung turun ke bawah, nggak muncrat. Nah, lihat sendiri ya perilaku jalak seperti ini guys. Dikit-dikit mandi. Nah, ini bayangkan kalau misalkan alasnya yang tadi itu bukan yang jaring-jaring ini atau ruji-ruji ini. Nah, otomatis yang bagian kotoran, karena alasnya padat, airnya masuk ke kotoran tadi. Di kotoran tadi yang harusnya kering itu jadi basah lagi. Jalak suka mandi dan suka naik turun juga. Apalagi kalau jinak itu sampai sering nebak sekali kalau ada orang lewat, apalagi orang asing. Gacor sekali tuh kalau sama orang asing. Jalak suka banget kalau seperti satpam ya, seperti alarm juga. Jadi pemilik tahu, ada tamu, ada orang asing yang lewat, ada orang di sebelahnya. Jadi kalau ketika jalak berbunyi itu bukan hanya sekedar ngoceh, tapi bisa juga jadi alarm lah apabila pemilik peka. Suara yang ditimbulkan atau yang dihasilkan pun berbeda, antara suara ngoceh karena bahagia atau ada tamu, seperti itu. Jadi ini guys, seperti ini contohnya ya. Kalau dikasih cepuk yang agak besar, walah mandinya demen banget ini. Seluruh badannya dimasukkan. Itu kelihatan ya. Jadi airnya pun otomatis jatuh ke bawah. Kalau tempat kotorannya ini yang atas bukan dari ruji-ruji, ya jelas lah kotoran-kotoran ini akan basah juga. Ini sengaja guys, mau saya buat konten. Ini sudah berapa air ya nggak saya bersihkan ini, karena saya mau ambil contoh kotorannya seperti ini. Kotoran-kotoran jalak, kalau makanannya itu kandungan seratnya cukup, kandungan airnya cukup, nggak berlebih, hasilnya padat sama seperti kotoran burung yang lain. Jadi kesan jorok, kesan rakus itu ya kembali lagi karena kita belum paham, mungkin ya para penghobi belum paham bagaimana perilaku, bagaimana cara makan, bagaimana cara mandi, atau kebiasaan-kebiasaan burung jalak yang memang lebih beda daripada ocehan yang lain. Burung jalak ini kan kalau dikasih buah, walah seneng banget ini. Tapi kalau nggak dibiasakan dari kecil juga nggak mau. Kalau sudah dikasih makan buah, itu otomatis kotorannya pun nggak padat, jauh lebih encer. Jadi ketika buang pup, kesannya itu seperti muncrat, nggak langsung jatuh ke bawah. Itu berbanding lurus dengan serat yang dimakan. Nah, di sini saya mengakalinya dengan pakan khusus yang seratnya mungkin lebih tinggi. Nggak tahu mereknya apa, saya beli kiloan ini. Kalau di sini harganya 10.000 1 kilo. Jadi ini menurut saya paling efektif untuk makanan jalak. Hemat banget guys, 10.000 bisa untuk 1 bulan lebih. Jadi saya kurang setuju sih. Ya mungkin setuju, mungkin tidak, karena saya sudah bisa mengakalinya. Jadi kesan boros dan kesan jorok pada burung jalak mungkin bagi saya kurang berlaku ya, karena memang nggak berlaku di tempat saya. Untuk poin penting lagi, karena jalak ini suka mandi, jadi setiap hari mau nggak mau kita harus mengecek air minumnya. Khawatirnya kalau kita repot nggak sempat ngecek, itu kehabisan air dan burung bisa dehidrasi. Jadi air habis itu bukan semata-mata diminum, tapi memang buat mandi. Kalau ini cepuknya agak besar, walah pasti langsung selulup lumban lah istilah Jawanya. Nah, demikian yang bisa kami jelaskan guys.
Ya, mungkin ada beberapa pengalaman yang berbeda dengan kami, itu juga mungkin faktor pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi ini edukasi saja bahwa jalak memang terkenal boros, terkenal jorok, itu ya saya mengakui, tapi bisa ada tapinya juga. Di tempat saya ternyata tidak seperti itu, karena saya sudah mengakalinya. Pertama, porsi makan saya atur, saya sesuaikan dengan jumlah hari itu juga, bahkan saya kurangi sedikit. Yang kedua, penempatan jaring-jaring alas kotorannya tadi ya. Jadi paling atas itu jangan yang sengnya atau lemek karpetnya itu, tapi jaring-jaringnya, jadi kotoran bisa langsung ke bawah. Misalkan jalak mandi sewaktu-waktu, kotoran yang basah itu yang bawah, yang jaring-jaring tetap nggak basah seperti itu guys. Ya tetap kotor tapi kan nggak basah. Jadi ketika jalak turun sewaktu-waktu itu kakinya nggak basah dan nggak nempel ke ruji-ruji atau ke tangkringan. Terus masalah joroknya tadi, yaitu lagi kembali ke pakan tadi. Kalau pakannya kandungan airnya banyak, kandungan seratnya kurang, otomatis lembek. Kalau masalah boros itu tadi saya sudah jelaskan tadi. 1 bulan itu hanya 10.000, 1 kilo itu lebih. Jadi mungkin mepet lah, kurang lebih ya 1 bulan itu hanya 10.000 kalau di tempat saya. Kecuali kalau ditambah EF diperhitungkan ya bisa lebih. Misalnya jangkrik ini saya kasih 5, masih berapa ini? Masih 3 ya. Jadi setiap burung itu beda-beda, ada yang ngimel sama EF, ada yang suka sama buah, ada yang tidak suka dua-duanya, tergantung kebiasaan rawatan dari kecil. Ya, demikian yang dapat kami jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.